Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3, MJ301, akan mempresentasikan hasil review dan analisis video promosi Universitas Siber Asia sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Digital Marketing. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Diana Julientri, Dwi Winarsi, Diah Ari Kumulasari, Eka Puspitasari, Elviana Ainun Ramadhani, Erik Kurniawan, Fahrul Rozi, Ibnu Haikal, dan Ihtifazuddin Rasid Syidik. Dalam tugas ini, kami diminta untuk melakukan review dan analisis terhadap 3 video promosi Unsia yang dipilih dari daftar video terbaik dengan tujuan memahami penerapan strategi digital marketing dalam media sosial atau media video. Pada slide kedua ini ditampilkan daftar 10 video promosi Unsia yang menjadi referensi dalam tugas review. Dari keseluruhan video tersebut, kelompok kami memilih 3 video, yaitu video 1, video 9, dan video 10 sebagai objek analisis kami. Ketiga video ini dipilih karena masing-masing memiliki pendekatan penyampaian konten yang berbeda, sehingga dapat memberikan perbandingan yang lebih jelas dalam proses review dan analisis. Melalui pemilihan ini, kami dapat melakukan pembahasan yang lebih mendalam terkait strategi komunikasi digital yang digunakan pada saat video sebelum masuk ke tahap analisis berikutnya. Analisis identitas visual dan psikologi warna pada logo Unsia. Penggunaan logo Unsia. Logo Unsia adalah elemen kunci dalam membangun identitas visual dan otoritas merek. Logo harus muncul dengan jelas, sering, dan di posisi strategis di sepanjang video. Biru dan orange. Warna biru melambangkan kepercayaan dan profesionalisme, sedangkan orange memberi kesan inovasi dan energi. Kombinasi keduanya menciptakan citra universitas yang modern dan dapat dipercaya. Penggunaan warna biru dan orange. Warna biru memberikan kesan stabilitas dan kepercayaan, sangat cocok untuk universitas yang ingin menunjukkan kredibilitas. Orange memberikan kesan semangat, inovasi, dan energi yang cocok untuk menggambarkan universitas daring yang pertama dan terdepan. Perbandingan kekuatan visual video dari ketiga video yang telah terpilih. Video pertama mungkin menjadi yang paling kuat dalam menarik perhatian cepat dengan visual yang sederhana dan langsung. Namun, durasi singkatnya membatasi ruang untuk menyampaikan pesan secara mendalam. Pada video yang ke-9 dengan durasi yang lebih panjang, memiliki potensi paling besar untuk membangun brand authority karena memungkinkan penggunaan elemen visual dan warna yang lebih lengkap. Video ini bisa lebih efektif dalam menggambarkan Unsia sebagai universitas online yang penuh inovasi dan sangat bergantung pada teknologi. Pada video yang ke-10 mungkin berada di antara keduanya, dengan durasi menengah yang memberi ruang untuk membangun elemen visual yang lebih seimbang, meskipun videonya tidak sepanjang pada video yang ke-9. Dari ketiga video ini, video ke-9 adalah yang paling kuat secara visual karena durasinya yang lebih panjang memberi lebih banyak ruang untuk memperkenalkan dan menonjolkan identitas visual Unsia dengan cara yang konsisten dan mendalam serta memperkuat kesan modern dan dapat dipercaya. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang efektivitas hook dan return. Nah, dari ketiga video yang kami pilih, yaitu menurut kami video pertama adalah yang paling cocok dan efektif dalam menciptakan hook yang menarik bagi calon mahasiswa karena durasinya yang singkat, pesan yang langsung dan relevan, serta kemungkinan pengguna visual dinamis yang sesuai dengan preferensi Gen Z dan milenial. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan alasan mengapa video 1 memiliki hook yang paling menarik. Pertama, durasi yang singkat dan penyampaian yang cepat. Video ini hanya berdurasi 63 detik. Dalam dunia digital marketing, 3 detik pertama sangat menentukan apakah audiens akan tetap menonton atau tidak. Karena itu, video ini langsung menyampaikan inti pesan secara jelas, padat, dan menarik. Strategi ini sangat efektif, terutama untuk Gen Z dan milenial yang memiliki rentang perhatian lebih singkat dan menyukai konten yang cepat secara informatif. Kedua, pesan yang langsung dan relevan. Hook yang digunakan bersifat to the point, misalnya dengan kalimat seperti Universitas Full Online pertama. Kalimat ini langsung menjawab kebutuhan audiens yang menginginkan pendidikan fleksibel dan mudah diakses. Relevansi inilah yang membuat audiens merasa bahwa pesan tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka
sehingga lebih tertarik untuk menonton hingga selesai. Ketiga, penggunaan visual yang dinamis dan warna yang kuat. Kombinasi warna biru dan orange memberikan kesan profesional, energik, dan inovatif. Ditambah dengan visual yang dinamis seperti aktivitas belajar online atau penggunaan teknologi, video ini mampu menarik perhatian hanya dalam beberapa detik pertama. Jadi, kombinasi durasi singkat pesan yang relevan serta visual yang dinamis menjadikan video satu memiliki hook yang paling menarik. Terima kasih. Tahap awareness atau pengenalan merek. Pada tahap ini tujuannya adalah untuk memperkenalkan brand atau produk kepada audiens yang lebih luas. Video pada tahap ini harus mampu menarik perhatian, menciptakan kesan pertama yang kuat, dan membuat audiens ingin tahu lebih banyak. Video yang lebih cocok untuk tahap awareness adalah video 9. Terdapat 3 alasan mengapa video 9 cocok untuk tahap awareness. Alasan yang pertama yaitu video ini memiliki durasi yang lebih panjang, yaitu 155,16 detik. Video dengan durasi yang lebih panjang memberikan ruang untuk pengenalan yang lebih mendalam dan menyeluruh. Pada tahap awareness, video yang lebih panjang memungkinkan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi tentang universitas, keunggulannya, dan apa yang membuatnya unik. Dalam hal ini, Unsia dapat menonjolkan fleksibilitas dan aksesibilitas pendidikan daring yang sesuai dengan nilai yang dihargai oleh audiens Gen Z dan milenial. Kemudian, alasan yang kedua yaitu penyampaian informasinya secara detail. Video ini memiliki lebih banyak kesempatan untuk membangun koneksi emosional dengan audiens, memperkenalkan Unsia secara menyeluruh, dan menjelaskan mengapa universitas ini cocok untuk mereka. Ini bisa mencakup visualisasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran daring, serta nilai-nilai yang relevan bagi audiens target. Alasan yang ketiga yaitu kemampuan untuk menonjolkan keunggulan Unsia. Dengan durasi yang lebih lama, video ini bisa mengembangkan tema Universitas Full Online pertama secara lebih mendalam, menunjukkan bagaimana Unsia memimpin dalam pendidikan daring dan menonjolkan keunggulan-keunggulan yang akan menarik perhatian audiens yang lebih luas, baik yang belum mengenal Unsia atau yang sedang mencari alternatif pendidikan daring. Tahap konversi. Tahap konversi berfokus pada mendorong audiens untuk mengambil tindakan spesifik seperti mendaftar atau mengeklik link pendaftaran. Video pada tahap ini harus lebih langsung, memiliki call to action yang jelas, dan mendorong audiens untuk melakukan langkah selanjutnya. Video yang lebih cocok untuk tahap konversi yaitu video nomor 1. Selanjutnya, alasan mengapa video nomor 1 menjadi tahapan conversion. Yang pertama adalah durasi pendek dan langsung ke tujuan dengan durasi hanya 63 detik. Video ini lebih cocok untuk tahap konversi karena langsung menuju inti pesan tanpa banyak pengantar pada tahap conversion. Audiens perlu diarahkan untuk mengambil tindakan segera, dan video dengan durasi singkat serta call to action yang jelas dapat mendorong mereka untuk mengeklik link pendaftaran. Yang kedua, pesan yang langsung. Video ini lebih tepat untuk menekankan ajakan bertindak yang kuat seperti daftar sekarang atau gabung dengan Universitas Full Online pertama. Dengan pesan yang jelas dan fokus pada pendaftaran, video ini lebih langsung mendorong audiens untuk segera mengambil tindakan. Yang ketiga, yaitu kecepatan untuk memotivasi. Video dengan durasi singkat memiliki keunggulan dalam menarik perhatian cepat dan memotivasi audiens untuk bertindak segera tanpa membuang waktu untuk tahap konversi. Audiens sudah berada dalam fase pertimbangan dan siap untuk mendaftar, sehingga video yang langsung mengarahkan mereka ke link pendaftaran yang lebih efektif. Kritik dan saran perbaikan. Dari ketiga video tersebut, video 10 memiliki kelemahan teknis yang paling mencolok, terutama dalam hal call to action yang kurang jelas. Meskipun video ini memiliki durasi yang cukup untuk menyampaikan pesan, kelemahan terbesar yang terlihat adalah kurangnya penekanan yang jelas pada call to action. Di bagian akhir atau sepanjang video seharusnya ada ajakan yang sangat jelas dan kuat untuk mendorong audiens untuk melakukan tindakan seperti klik untuk mendaftar atau jangan lewatkan kesempatan untuk bergabung dengan Unsia. Penyebab kelemahan video 10. Pertama, call to action yang tidak cukup menonjol. Call to action bisa hilang dalam visual atau teks yang terlalu padat. Audiens mungkin merasa bingung tentang langkah berikutnya jika call to action tidak ditekankan dengan cukup jelas dan persuasif. Kedua, visual yang kurang mendukung call to action.
Dalam beberapa kasus, call to action mungkin tersembunyi atau tidak disertai dengan elemen visual yang cukup mencolok, seperti tombol atau animasi yang mengarahkan audiens untuk mengklik link pendaftaran. Selanjutnya saya akan bahas mengenai solusi dan saran perbaikan berdasarkan teori video marketing. Yang pertama adalah perjelas dan tegaskan call to action di akhir video. Berdasarkan teori AIDA, Attention, Interest, Desire, and Action, pada bagian akhir video harus ada call to action yang sangat jelas dan tidak ambigu. Video ini perlu menegaskan tindakan yang harus dilakukan audiens, yaitu mendaftar atau mengklik link pendaftaran. Solusinya, buat call to action lebih terlihat dengan teks yang besar, jelas, dan ditampilkan lebih lama. Pastikan bahwa call to action muncul di bagian akhir video dengan animasi atau highlight visual yang menonjol, seperti tombol yang berkelap-kelip atau efek yang menarik perhatian. Kedua, gunakan visual yang mendorong tindakan. Visual pada akhir video harus langsung mengarah pada tindakan yang diinginkan. Gunakan elemen desain seperti tombol, daftar sekarang yang jelas, atau animasi yang mengarah pada link pendaftaran. Solusinya, di akhir video, buat elemen grafis seperti tombol call to action dengan efek animasi yang menyarankan audiens untuk mengkliknya. Misalnya, tombol yang berputar atau bergerak sedikit untuk menarik perhatian disertai dengan teks yang berbunyi, klik di sini untuk mendaftar atau jadilah bagian dari universitas full online pertama. Setelah sebelumnya kita membahas solusi perbaikan dari sisi visual dan penegasan call to action atau CTA di akhir video, pada bagian ini saya akan melanjutkan dengan fokus terkait bagaimana CTA tersebut diperkuat melalui narasi dan audio, agar pesan ajakan bertindak benar-benar sampai ke audiens. Nah, pada slide ini, solusi yang ditawarkan didasarkan pada teori voice over dan audio persuasif, serta primacy and recency effect. Pada intinya, CTA tidak hanya cukup ditampilkan secara visual, tetapi juga perlu diperkuat secara verbal melalui narasi atau voice over. Dengan adanya narasi seperti klik link di bawah untuk mendaftar sekarang, audiens menjadi lebih jelas memahami tindakan apa yang diharapkan dari si pembuat video. Selain itu, CTA juga disarankan untuk ditempatkan lebih dini di dalam video. Berdasarkan teori primacy and recency effect, informasi yang muncul di awal dan di akhir video cenderung lebih mudah diingat. Dengan menampilkan CTA sejak awal secara lembut, misalnya, daftar sekarang untuk pengalaman belajar yang fleksibel. Audiens sudah memiliki ekspektasi yang jelas hingga video berakhir. Nah, selanjutnya pada slide ini, fokus perbaikan diarahkan pada aspek audio. Audio yang terlalu cepat, tidak jelas, atau kurang ritmis dapat membuat CTA tidak tersampaikan secara efektif. Padahal, audio memiliki peran penting dalam memandu audiens menuju tindakan. Solusi yang disarankan adalah memastikan kualitas audio yang jelas, tempo yang tidak terburu-buru, serta ritme suara yang sesuai dengan pesan. Dengan audio yang nyaman didengar, audiens dapat menangkap CTA dengan lebih baik dan tidak berasa tertekan, sehingga peluang untuk melakukan tindakan seperti pendaftaran menjadi lebih besar. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami akan memilih satu video terbaik dan video yang memiliki kelemahan yang paling banyak di antara 10 video yang dicantumkan. Untuk yang terbaik, kami memilih video yang ke-6 karena durasinya panjang, kemudian detail. Nah, dengan durasi selama 190,57 detik, video ini memberikan ruang yang cukup untuk memperkenalkan Unsia secara mendalam. Penjelasan yang lebih detail memungkinkan untuk membangun otoritas yang kuat. Selanjutnya, visual yang konsisten. Video ini menggunakan warna biru dan oranye dengan konsistensi yang baik, memperkuat citra profesional dan inovatif dari universitas. Kemudian selanjutnya penggunaan elemen digital. Dalam video ini kemungkinan ada banyak visualisasi yang menunjukkan Unsia sebagai universitas online yang pertama, yang sangat relevan dengan audiens target yang menginginkan fleksibilitas dalam belajar. Selanjutnya yaitu video dengan kelemahan yang paling banyak. Kami memilih video nomor 4. Alasannya yang pertama, durasi terlalu panjang, yaitu selama 335,25 detik. Meskipun video ini memberikan banyak informasi, tetapi durasinya yang sangat panjang dapat membuat audiens kehilangan fokus, terutama untuk audiens Gen Z dan milenial yang cenderung memiliki rentang perhatian yang lebih pendek.
Selanjutnya, audio dan visual yang bisa terlalu padat. Dengan durasi yang sangat panjang, kemungkinan ada bagian di video ini yang terasa terlalu padat dan bertele-tele, yang dapat mengurangi daya tarik dan efisiensi penyampaian pesan. Selanjutnya, CTA yang kurang menonjol. Dengan durasi yang lama, jika CTA tidak ditekankan dengan jelas atau terlambat muncul, audiens mungkin tidak diingatkan untuk mengambil tindakan seperti pendaftaran. Sekian presentasi yang dibawakan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.